Om Swastiastu. Sekarang kami akan mempraktikkan video tentang membuat pejati. Perkenalkan, nama saya Sang Ayu Putu Aurastianingsih, nomor absen 40 dari kelas 12 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Lukomang Diana Maharani, nomor absen 28, kelas 12 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Kadek Ditania, absen 21, kelas 12 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Putu Galung Nadia Sari, nomor absen 38, kelas 12 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Indah Puspita Dewi, nomor absen 12 dari kelas 12 MIPA 1. Bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat pejati adalah sebagai berikut. Sekarang saya akan mempraktikkan cara membuat daksina untuk pejati. Sarana yang digunakan untuk membuat daksina yang pertama yaitu serembeng daksina. Serembeng ini terdiri dari alas yang melambangkan unsur pertiwi. Kemudian di atasnya ini yang melambangkan unsur akase atau unsur tanpa tepi. Kemudian kita isi segenggam beras. Beras ini melambangkan sebagai hasil bumi yaitu sumber kehidupan. Kemudian kita isi yang namanya tapak dara atau tampak. Tampak ini melambangkan unsur keseimbangan atau kebaikan atau lambang dari swastika. Lalu kita isi kelapa. Kelapa ini adalah simbol dari Buana Agung atau alam semesta. Kemudian kita isi dengan 5 buah kojong. Kojong yang pertama kita isi dengan telur itik atau telur bebek yang melambangkan buana alit. Kojong selanjutnya kita isi dengan pisang sebagai lambang manusia yang menghuni bumi. Kojong selanjutnya diisi gegantusan. Gegantusan ini adalah isi dari daratan dan lautan yang terbuat dari kacang-kacangan, bumbu yaitu garam dan ikan teri yang dibungkus dengan keraras atau daun pisang kering. Ini melambangkan sadrasa atau kemakmuran. Selanjutnya kita isi yang namanya pepeselan yang terdiri dari 5 jenis dedaunan yang diikat menjadi satu sebagai lambang dari Panca Dewata. Kojong terakhir kita isi basa tampelan yang melambangkan pemujaan. Lalu kita isi dengan benang sebagai simbol alam pengikat. Lalu kita isi dengan canang pesucian dan canang sari lengkap dengan sesarinya. Sesarinya adalah lambang dari saripati kerjaan kita sehingga apa yang kita kerjakan mesari. Selanjutnya saya akan menanding Banten Sodan. Untuk Sodan alit kita menggunakan tamas. Tamas melambangkan cakra atau kekosongan yang murni atau ananda. Pertama kita masukkan 2 buah nasi sodan atau pene dan 2 buah tangke berisi rerasmen. Lalu kita isi dengan raka jangkep tebu, pisang, jaja uli jaja gina, buah, dan jajan lainnya. Raka ini melambangkan hasil kerja keras dan syukur kepada Tuhan. Di atasnya diisi 1 buah sampian plaus dan canang sari. Sampian plaus ini melambangkan keteguhan hati. Selanjutnya, saya akan menanding Banten Peras. Alasnya sama kita gunakan tamas, yang di atasnya kita isi dengan kulit peras. Kita isi 2 buah nasi peras atau tumpeng peras yang melambangkan Rua Bineda atau baik buruk. Dan diisi dengan 2 buah tangkih berisi rerasmen. Lalu kita isi dengan raka jangkep, pisang, tebu, buah, jaja uli, jaja gina, dan jajan lainnya.
Raka ini melambangkan hasil perbuatan atau pala. Dan di atasnya kita isi canang sari dan sampian peras yang melambangkan untuk mengesahkan sesuatu atau prasita. Sekarang saya akan melanjutkan membuat banten tipat kelanan. Kita gunakan tamas, untuk tipat kita gunakan tipat nasi kelanan. Lalu diisi 1 buah tangkeh dan 1 buah telur rebus. Ketupat kelanan adalah lambang dari Sadripu yang telah dikendalikan atau teruntai oleh rohani sehingga kebajikan senantiasa meliputi kehidupan manusia. Dengan terkendalinya Sadripu, maka keseimbangan hidup akan menyelimuti manusia. Lalu kita isi dengan raka jangkep pisang, tebu, buah, jaje uli, jaje gine, dan jajanan lainnya. Kemudian diisi dengan 1 buah sampian plaus dan canang sari. Sekarang saya akan menanding banten pejati. Jika semua unsur-unsur pejati sudah siap, kita lanjut untuk nanding banten pejatinya. Alasnya kita pakai keben atau sok besek, lalu diisi kebat atau taledan. Yang pertama yaitu daksina. Daksina diaturkan kepada Sang Yang Brahma. Makna daksina sebagai stana atau pertapaan atau pelinggih ide Sang Yang Widi. Banten ketupat kelanan dihaturkan kepada Sang Yang Wisnu. Ketupat kelanan bermakna sebagai lambang dari pengendalian Sadripu agar mencapai keseimbangan dan kesempurnaan. Lalu ada sodan. Sodan dihaturkan kepada Sang Yang Mahadewa. Sodan bermakna sebagai sarana yang dipakai untuk memuliakan Sang Yang Widi. Selanjutnya banten peras. Peras dihaturkan kepada Sang Yang Iswara. Peras bertujuan untuk mengesahkan atau meresmikan suatu upacara dan agar mencapai kesuksesan atau keberhasilan. Selanjutnya kita isi dengan sampian penyeneng. Dan yang terakhir kita isi dengan segehan lengkap dengan canang 1 pasang. Penyeneng berfungsi sebagai alat untuk nuntun, menurunkan Prabawa yang widi agar beliau berkenan hadir dalam upacara. Pesucian merupakan alat-alat yang dipakai untuk menyucikan pelinggih dan ide batara dalam suatu upacara keagamaan. Segehan bermakna untuk menetralisir dan menghilangkan pengaruh negatif serta sebagai lambang harmonisnya hubungan manusia dengan semua ciptaan Tuhan. Banten pejati siap digunakan untuk upacara keagamaan. Secara garis besar, banten pejati adalah sekelompok banten yang dipakai sarana untuk menyampaikan rasa kesungguhan hati kehadapan ide Sang Yang Widi dan manifestasinya. Akan melaksanakan suatu upacara dan mohon dipersaksikan dengan tujuan agar mendapatkan keselamatan.
Sejati siap digunakan.